Shalom saudara sekalian, kita kembali Abam episode 439 dari ibu rumah tangga usia 49 tahun cerai mati. Salam Pak Erastus, suami saya meninggal karena COVID tahun lalu 2021. Setelah hampir 1 tahun baru saya tahu bahwa selama ini dia punya simpanan yang disimpan selama 13 tahun. Dan simpanannya itu adalah teman yang saya anggap saudara. Kami kemana-mana bareng bahkan ke luar negeri. Sampai mati suami tidak pernah mengakuinya. Apakah jiwanya binasa? Gimana harus bersikap saat ini? Saya suka terbayang mereka. Dan wanita simpanan ini tidak bertobat malah jadi pelakor lagi. Dia punya anak satu umur 1 tahun. Apa yang harus saya lakukan kepada pelakor yang saat ini tidak tahu kalau saya tahu? Yang pertama, suamimu masuk surga atau neraka kita tidak tahu. Karena pada menit-menit terakhir sebelum dia meninggal dunia, apakah dia bertobat? Kita tidak tahu. Seberapa dalam hubungan suami dengan pelakor ini kita juga tidak terlalu tahu. Jadi serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan dan jangan kepoh. Jangan mau tahu. Itu hak Tuhan, ya. Anda boleh cinta suami tetapi soal keselamatan tetap individu. Kita harus tunduk kepada kedaulatan Allah. Mengenai wanita yang pernah menjadi simpanan suami, lebih baik Anda tidak pernah mengemukakan. Kasih itu menutupi dosa, bukan kompromi, tetapi karena sudah terjadi hal itu, sudah berlangsung, percuma Anda tegur dia. Ya. Jadi tidak perlu dia harus tahu kalau Anda tahu dia pernah menjadi simpanan suami Anda. Tetapi menurut saya suatu hari dia akan tahu kalau Anda tahu. Kalau sekarang ini dia jadi pelakor lagi, malah jadi pelakor lagi, dia punya anak umur 1 tahun, ya saya tidak tahu ini anak siapa, anak suamimu atau anak orang lain. Yang pertama minta hikmat Tuhan, apakah dia bagianmu? Kalau itu bagianmu, jadilah berkat untuk mentobatkan dia. Dia sudah menjadi teman seperti saudara, bukan? Kau bisa mengingatkan dengan kasih, tapi tadi sudah saya katakan minta hikmat Tuhan, apakah itu bagianmu, dengan cara bagaimana kamu menegur dia, kapan, di mana, harus dalam pimpinan Roh Kudus. Sekarang jalani saja hidupmu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah terjadi, terjadilah, karena kamu tidak bisa mengubah hitam jadi putih, putih jadi hitam terkait dengan masa lalu. Yang penting yang bisa diubah adalah hidupku hari ini dan hari esok. Puji Tuhan. Yang kedua, ibu usia 56 tahun, 3 anak, 2 perempuan, 1 lelaki. Salam Pak Era, saya hanya mau bilang terima kasih untuk semua pengajaran dan contoh hidup yang Pak Era jalani. Saya dikaruniai anak yang sangat baik, belajar dan melihat fakta hidup dari usia anak-anak, dan saya selalu tidak pernah melibatkan segala masalah hidup dan rumah tangga. Dan saya selalu tidak pernah melibatkan segala masalah hidup dan rumah tangga. Saya berpikir biar anak saya saja yang melihat itu. Ini tuh kehidupan yang harus kita hadapi dan jalani. Puji syukur saya punya mertua hamba Tuhan yang melayani dengan tulus dan punya gereja yang menelurkan hamba-hamba Tuhan di kota Bekasi yang cukup terkenal. Dari Bapak pelayanan di Hero Bekasi, saya sudah mengikuti Pak Eras dan sudah menjadi figur yang patut dicontoh terlebih anak-anak saya. Satu yang selalu jadi ingatan anak saya, nasihat Bapak, ya, bahwa peta kehidupan kita dibentuk dari masa remaja. Dan itu dilakukan anak-anak saya sehingga anak saya yang besar dengan prestasi yang baik, tingkah laku yang baik dan nilai sekolah yang baik di sekolah yang terkenal, berani menawarkan diri masuk, dan nilai sekolah yang baik di sekolah yang terkenal,
berani menawarkan diri masuk seminari Betel dengan cita-cita dari kecil ingin jadi guru, karena anak saya berpikir guru adalah orang yang paling pintar, bisa mengajari orang lain. Dan Bapak tahu di usia 27 tahun anak saya sudah bergelar Doktor Teologia. Saya sangat bersyukur itu semua karena contoh hidup dari Pak Eras yang dia dengar. Terima kasih Pak untuk teladan yang Bapak berikan untuk anak saya. Sekarang anak saya ini melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Pak sudah bacain kesaksian saya. Semakin lama saya semakin mengerti hidup ini. Amin, amin. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan keluarga besar GSKI. Oke. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ibu dan keluarga ibu dan anak-anak ibu yang melayani, diberkati Tuhan. Oke, pertanyaan dari seorang hamba Tuhan, wanita. Salam Pendeta Dr. Eros Sabtono, saya seorang pendeta muda sekaligus istri gembala dari sebuah gereja kecil. Jemaat kami rintis dari 4 jiwa hingga kini berkembang menjadi 100 jiwa. Kami berdua melayani Tuhan sembari bekerja sekuler. Saya di salah satu departemen resmi negara, bagian tenaga konsultan, dan suami seorang manajer di sebuah lembaga keuangan. Ekonomi kami mapan, kami mencintai Tuhan dan melayani dengan tulus tanpa motivasi yang salah. Kami tidak hidup dari uang jemaat, justru kami terus ambil bagian dan berkorban mulai perintisan dari masih 0 hingga kini 12 tahun pelayanan kami. Gereja mulai membangun gedung permanen. Ya. Agar tidak salah mengajar, kami berdua pun menempuh studi teologi hingga MTH, suami bahkan tengah bergumul mengambil DTH, Doktor Teologi. Kami juga menjadi dosen di STT yang sama, jadi kesibukan dan pekerjaan kami cukup padat. Menurut saya, suami saya seorang gembala sidang yang baik dan bisa menjadi teladan. Kami punya 2 anak, rumah tangga kami harmonis dan baik-baik. Pak Eras, kurang lebih 3 tahun belakangan ini saya rajin mengikuti pengajaran Bapak. Semakin kesini semakin intens. Awal-awal dulu saya sering diingatkan oleh suami agar saya tidak terjebak hanya condong pada pengajaran satu orang hamba Tuhan saja. Melainkan harus belajar teologi secara holistik dan dari berbagai sudut Alkitab. Suami saya tidak setuju mengetahui saya hanya mau mengikuti ajaran Pak Eras dan menutup telinga buat pengajaran lain. Sehingga saya sempat sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan truth, baca buku Pak Eras dan lain-lain agar tidak perlu berdebat dengan suami. Jujur Pak, pengajaran Bapak sangat-sangat mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Celakanya semakin saya menghayati pengajaran Bapak, justru saya semakin dikuliti, saya ditelanjangi, pori-pori kulit dosa saya terbuka dengan jelas. Firman Tuhan menerangi pikiran, menerangi batin saya dengan begitu silaunya, sehingga saya menjadi takut. Saya mengalami transformasi besar-besaran yang tidak dilihat oleh mata jasmani orang lain. Oke. Saya orang dari suku yang terkenal keras, tapi kini saya merasa hati saya begitu lembek dan rapuh. Sedikit saja saya tahu bahwa saya melanggar firman, maka hati saya sudah hancur. Saya jadi gampang sekali mengoreksi hidup saya dan menemukan celah mikro yang masih tersumbat sehingga mendatangkan potensi dosa. Saya bersyukur sekali dengan semua itu. Saya banyak berubah. Saya sendiri menyadari bahwa derajat perubahan saya sangat drastis. Arogansi saya, kekerasan hati saya, logika berpikir saya, kuasa dan dominasi saya dalam segala hal berkurang sangat tajam. Saya kini lebih banyak diam, mengamati, tidak mau debat, memilih bebenah, belajar, dan melakukan firman dengan jujur dan gentar hati. Pak Eras, masalah yang mau saya konsultasikan adalah 1.
Dengan transformasi ini saya menyadari betapa banyaknya kesalahan saya dalam mengembalakan 12 tahun ini. Banyak poin-poin yang saya salah dalam khutbah dan mengajar jemaat. Saya salah membuat pemahaman, bukan teori teologianya yang salah. Saya rasa saya cukup cerdas, rajin, IPK saya, indeks prestasi kumulatif di perguruan tinggi ya. Cukup tinggi dan saya suka belajar, tapi hati dan mindset saya yang salah, berantakan sekali. Beda dengan mindset yang sekarang saya hidupi. Bahkan saya terus mengingat bahwa ada beberapa kali saya salah memberikan jawaban nasihat dalam pastoral counseling dengan jemaat. Saya salah juga dalam cara bergaul dan memperlakukan jemaat. Semua kesalahan-kesalahan itu saya yakin jemaat tidak tahu. Suami mungkin tahu sedikit, tapi saya yang paling tahu diri. Saya banyak salah dalam penggembalaan. Dan saya hancur hati ketika mulai mengingatnya. Saya menyesal sekali bagaimana seorang master teologi bisa sempat tersesat dan menyesatkan jemaat. Bagaimana cara saya memperbaiki semua ini? Nah, ini pertanyaan pertama. Saya juga mengalami apa yang Anda alami, mungkin tidak separah atau sedrastis saudara, karena saya lewat sebuah proses bertahap. Kalau Anda bertanya bagaimana cara saya memperbaiki semua ini, Anda sedang memperbaiki. Anda sedang dalam proses. Jadi jawabannya sudah Anda miliki. Teruskan transformasi ini, ya. Teruskan, ya. Transformasi yang luar biasa yang Anda alami ini, karena Tuhan tidak akan meletakkan kaki Dian tertutup. Tuhan akan meletakkan kaki Dian di mata banyak orang. Jadi nanti Anda akan bercahaya lebih terang. Sekarang berubah terus, tidak mungkin pelita ditaruh di bawah gantang ya. Tidak mungkin ditaruh di bawah mangkok besar itu ya. Pasti nanti taruh di tempat untuk di tengah rumah menerangi orang. Anda sedang dalam proses ini, teruskan. Jawabannya Anda sudah tahu, bahkan Anda sedang mengalami. Suami saya seorang gembala yang baik, dia berpesan besar dalam pembentukan karakter saya. Dia berperan besar dalam pembentukan karakter saya. Dia cukup menjadi teladan bagi jemaat. Dia jujur dalam hal keuangan dan banyak hal tidak neko-neko. Tidak macam-macam ya. Setiap hari tekun belajar firman dan bersekutu dengan Tuhan. Saya sebenarnya rindu dia juga mendalami pengajaran Pak Eras agar ia mengalami apa yang saya alami. Bagaimana Pak? Haruskah saya membujuk suami atau tidak perlu karena dia sudah ideal menurut saya? Dia tidak perlu dibujuk. Anda tidak boleh membujuk. Selama ini Anda sudah diam, Anda tidak mau berdebat, Anda tidak mau dominan, tidak mau ngatur, itu sudah bagus. Perubahan itu akan menjadi semacam signal atau isyarat. Isyarat suami Anda nanti bergabung bersama Anda. Ataukah tidak perlu karena dia sudah ideal menurut saya. Anda memandang suami Anda pernah memandang suami Anda ideal. Tapi ke depan mungkin tidak. Ketika Anda mengalami transformasi terus-menerus dan menemukan nilai keidealan yang proper menurut kesucian Allah atau menurut Tuhan. Apakah dia memang sudah bertumbuh sendiri melalui relasi pribadinya dengan Tuhan dan ketekunannya belajar secara akademis? Mungkin iya. Mungkin juga tidak. Mungkin iya, mungkin juga tidak, karena saya bukan Tuhan. Tetapi dari pengalaman hidup, orang yang bertumbuh dalam ketekunan secara akademis belum tentu bertumbuh secara imani menurut Alkitab. Saya sudah menemukan orang-orang yang benar-benar berprestasi dalam akademis tidak makin seperti yang Allah kehendaki. Itu saya sendiri dulu. Sekarang saya harus berbalik dan bertobat. Saya juga berprestasi, ya. Nilai saya cum laude,
bahkan sampai summa cum laude. Ya, ketika saya mengambil gelar doktor selama bukan 2 tahun tapi 4 tahun, ya, seingat saya 3,5 tahun. Tetapi itu tidak membuat saya menjadi lebih rohani. Nah, sekarang gumuli saja, Tuhan akan membuka pikiran Anda, Tuhan akan bicara, Tuhan pasti bicara, pasti Tuhan bicara. Yang ketiga, Pak, saya sekarang jadi pribadi yang dalam kurung, dalam kacamata saya sendiri agak aneh. Saya jadi tidak seasik dulu. Saya sebenarnya ekstrovert, orangnya terbuka. Sama jemaat saya supel bergaul, saya sangat banyak teman, saya mudah akrab bersahabat dengan siapa saja, suka cerita apa saja. Sekarang saya beda, harus beda. Ekstrovert membuat kita kadang-kadang jadi orang yang memiliki keramah tamahan yang dibuat-buat. Kita punya kecakapan berdiplomasi. Jadi kita belum tulus dengan benar. Perubahan yang terjadi dalam hidup saya adalah mulai tidak banyak bicara. Walaupun kadang-kadang lolos juga. Mulai tidak perlu bicara apa yang tidak perlu kita bicara. Ya, bukan soal ekstrovert atau introvert, tetapi Tuhan suruh kita berbuat apa, bersikap bagaimana. Ini tidak perlu seni secara manusiawi, tetapi kepekaan terhadap Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Bicara atau tidak, lalu bagaimana? Anda ada di track yang benar. Anda berkata beda banget. Saya tidak lagi terlalu suka jalan-jalan, shopping, nonton film, kumpul-kumpul yang tidak penting. Sama. Ini ciri orang yang sedang berkemas-kemas. Jika ada waktu luang, saya memilih dengarkan khotbah Pak Era sambil buka Alkitab dan interlinear atau kamus Yunani Ibrani. Saya kok jadi aneh ya Pak? Kalau tidak aneh, Anda tidak wajar di mata Allah. Anda tidak normal di mata Tuhan. Saya jadi kadang merasa kesepian, nggak punya teman. Bagus, itu kita alami. Apakah semua ini normal Pak? Normal menurut Tuhan. Atau saya berlebihan dalam bertransformasi, itu standar. Oke, selamat berjuang. Ya, saya senang membaca ini. Saya merasa bahwa pelayanan saya tidak sia-sia. Membawa dampak seorang hamba Tuhan seperti Anda, juga seorang akademisi, seorang intelektual. Terpujilah nama Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf panjang, kiranya Tuhan terus memakai Bapak, mengubah banyak jiwa dan memberkati pelayan Bapak. Walau sinode kita berbeda, it's okay. Oke, dari seorang wanita ya. Salam Pak Era, saya ingin bertanya Pak. Semenjak almarhum Papa saya meninggal dan sudah hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun kami merasakan kehilangan almarhum Papa karena serangan jantung. Usia belum ditulis di sini. Seketika itu perubahan mama orang tua saya berubah 100% ke saya dan suami saya. Kadang kami merasa dilukai sama sifat perbuatan perkataan mama kami, Pak. Karena kebetulan kami yang harus jaga mama kami. Saya merasa sedih Pak kalau mama saya berbuat jahat sama suami saya dan saya sebagai anak kandungnya. Baik itu terhadap asisten rumah tangga di rumah yang sudah ikut selama 20 tahun lebih. Pernah waktu kapan suami dan mama saya debat dan mama pun gak terima kasih saran dari suami. Ketika suami pergi, mama saya langsung lempar-lempar sendal, banting-banting pagar ya. Pagar dan lain-lain. Suami saya merasa sakit banget dan mungkin kami sulit untuk memaafkan. Gimana caranya Pak agar kami benar-benar bisa memaafkan orang tua kami atau mama kami? Yang pertama, kamu harus memandang orang tuamu itu sakit. Kamu tidak boleh memandang dia sehat. Nah, banyak faktor mengapa dia berubah. Ya, meninggalnya Papa bisa menjadi kekecewaan hatinya terhadap keadaan bahkan kepada Tuhan sendiri. Dan dia tidak tahu mau melampiaskan kemarahan kepada siapa.
Itu sikap pemberontakan terhadap keadaan atau bahkan kepada Tuhan dilampiaskan kepada Anda. Apalagi kalau Anda itu melayani Tuhan. Suami Anda melayani Tuhan. Nah, itu dia lebih mantap ya. Lebih mantap menyalurkan kemarahan kepada hamba-hambanya. Nah, ini yang pertama, kamu harus memandang mamamu sakit. Kamu merawat dia sebagai pasien, jangan menganggap dia waras. Supaya jiwamu lebar, kamu punya jiwa luas untuk memaafkan dan menerima. Sama seperti kalau seorang dokter atau perawat di rumah sakit jiwa. Ya, dia tidak boleh memandang pasiennya itu orang waras, orang gila, ya sudah. Terima saja. Begitulah kamu memperlakukan orang tua. Nah, saya ingatkan tadi kamu tulis saya baca tadi, suamimu berdebat. Jangan debat dengan pribadi seperti ini. Lalu mungkin mama kamu juga belum tentu lama hidup. Belum tentu lama. Jadi selama dia masih hidup, layani dengan segenap hati. Rawat dia. Ingat, belum tentu dia lama. Oke? Jadi selagi dia masih hidup, layani. 2, apakah saya dan suami harus meninggalkan rumah dan pindah ke tempat pelayanan kami? Karena kebetulan kami buka pelayanan di satu tempat. Ya, mohon pimpinan Tuhan. 1, jangan keluar karena Anda tidak mau direcoki, dilelahkan oleh mama, padahal mama itu pasien yang Tuhan berikan. Jadi Anda jangan melarikan diri. Nggak boleh. Tapi kalau Tuhan kehendaki Anda pisah atau pindah saja. Tapi menurut saya ini Anda belum, karena yang ngurus mama siapa nanti. Nah, nanti Anda akan menyesal. Kalau mama nanti kena jatuh, sakit, bisa bunuh diri, maaf, tidak kita harapkan. Dan Anda akan menyesal. Rawat mama, ya. Mohon doakan kami Pak Eras untuk selalu mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan. Karena ini nggak mudah bagi kami Pak, hadapi mama kami seperti ini. Oke, bantu kami dalam doa dan Pak supaya kami kuat. Anda tidak mungkin mengalami pencobaan melampaui kekuatan Anda. Mama ini bisa menjadi nutrisi jiwa Anda berdua, suami dan kamu, supaya kamu bertumbuh jadi dewasa. Itu ya, tidak ada jalan mudah untuk dewasa. Tidak ada cara gampang untuk sempurna. Tidak ada harga murah untuk menjadi kudus dan berkenan di hadapan Allah. Selamat berjuang. Kami mendampingi Anda. Oke, dari wanita usia 30 tahun yang sudah menikah wira swasta. Salam Pak Eras, saya sudah 4 tahun menikah dan belum dikaruniai momongan secara alami. Setelah check up ternyata suami kualitas spermanya bermasalah dan sudah diberi vitamin sama dokter. Saya berpikir untuk mengikuti program IVF. Apa semacam fertilisasi in vitro ya. Usaha kami mendapat anak secara normal belum juga bisa di akhir tahun ini, mengingat usia saya semakin bertambah. Nah, ini perlu dijelaskan kalau bicara soal fertilisasi in vitro, kebetulan saya memang dulu pernah mempelajari hal ini ya, fertilisasi in vitro ya, IVF ya, oke. Saya ingin bertanya perihal sikap kami apabila mengikuti fertilisasi in vitro ini, maksudnya bayi tabung ya saudara. Karena sebagai orang Kristen saya tidak ingin mendukakan hati Tuhan dengan membuang embrio. Kalau embrionya jadi semisal 5, saya berniat mengimplan 2 embrio pada cycle pertama dan 3 embrio di frozen untuk digunakan pada cycle berikutnya. Tapi apabila lebih dari 5 embrio yang dihasilkan, bagaimana saya harus bersikap mengingat jika mengimplan terlebih banyak embrio bisa mengakibatkan komplikasi. Begini,
Ini bicara soal fertilisasi in vitro, kebetulan saya pernah memiliki riset ini. Ini tidak mudah ya bicara mengenai fertilisasi in vitro. Pada dasarnya fertilisasi in vitro tidak berdosa, tidak salah. Tetapi Anda harus tanya Tuhan, apakah memang Tuhan menghendaki Anda mengikuti program ini. Jangan memandang punya anak itu keharusan atau kewajiban. Dan percaya bahwa keadaan sperma suami yang tadi kamu tulis di sini tidak berkualitas ya. Kualitas spermanya bermasalah. Bukan tidak mungkin Tuhan juga bisa memberikan pemulihan atau kesembuhan. Jadi yang pertama Anda lakukan sekarang, tanya Tuhan apakah Tuhan berkenan Anda mengikuti fertilisasi in vitro atau IVF atau IVF ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, punya anak itu tidak harus atau tidak wajib. Punya anak kandung tidak wajib. Yang ketiga, Tuhan bisa mengubah kualitas sperma suamimu. Ya, sedangkan fertilisasi in vitro sendiri sebenarnya bukan suatu dosa. Jadi memang tidak terlalu bermasalah. Cuman kehendak Tuhan tidak itu. Itu saja jawaban saya. Berikutnya, Salam dari seorang wanita ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Erasto Sabtono. Pertanyaan saya, diperbolehkankah menyimpan uang di P2P Lending? Aplikasi online peminjaman uang namun bukan sebagai peminjaman tapi sebagai penyimpanan. Otomatis uang yang disimpan tersebut untuk dipinjamkan karena ketika memasukkan uang langsung ada KTP. KTP peminjam yang muncul artinya kita pinjamkan uang ke nama yang ada KTP-nya yang muncul. Dan bunga yang didapat sangat besar namun peminjam juga bunganya besar. Apakah melanggar firman Tuhan? Ini sebenarnya jadi masalah. Yang saya mau tanyakan, P2P Lending ini sudah disahkan OJK belum? Ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah ini cara menggandakan uang dengan benar? Kita bisa menggandakan uang dengan bisnis, usaha. Tapi kalau menggandakan uang dari cara memperoleh bunga yang besar, seperti renten, ini juga jadi masalah. Yang ketiga, uang Anda milik Tuhan. Sebaiknya Anda harus persoalkan ini di hadapan Tuhan. Bagaimana Anda menggandakan uang tersebut. Jangan karena mau mudah, lalu Anda melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Silakan Anda pelajari di P2P Lending apakah diakui OJK. Kalaupun iya, itu pun Anda harus persoalkan apakah ini akan membuat Anda berdosa karena membungakan uang terlalu besar dan menjadi beban bagi orang. Yang ketiga, karena uang Anda milik Tuhan, apakah ini Tuhan berkenan? Kita harus mendengar suara Roh Kudus dalam segala hal, apalagi ini menyangkut uang. Yang ini juga menyangkut hayat hidupmu dan hayat hidup orang lain. Doa, bertanya kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.